Oke, minasan, ohayou gozaimasu. Oke, hari ini kita akan belajar masih Minna Nihongo Chukyu bab 5 ya. Daigoka. Oke. Di Chukyu ini, di bab 5 ini ada beberapa pola kalimat. Ya, di sini sudah saya tulis. Ada aso, so, enjanai, atau koro, kemudian yoto suru, yoto shinai, mudaroka, tuno, deno, karano, madeno, eno, dan daro, daro tomo. Ada banyak ya. Oke, pola yang pertama. Pola yang pertama itu ada yang a-so, penggunaan a-so ya. Penggunaan a-so. Maksudnya penggunaan a-so di sini, a dan so, ya itu sebagai pengistilahan ya. Pengistilahan sesuatu. Mengistilahkan sesuatu dalam pembicaraan ya. Jadi ada dua orang yang berbicara, ya, ada dua orang. Kemudian orang tersebut mengistilahkan sesuatu. Nah, penggunaan a atau so itu tergantung dengan diketahui atau tidaknya hal tersebut ya. Nah, kalau yang a, penggunaan a yaitu are, ano, asoko dan lain-lain, itu ketika pembicaraan itu diketahui oleh kedua pembicaranya. Jadi yang ngomong ataupun yang dengar itu tahu apa yang dibicarakan ya. Kalau yang a, diingat kalau yang menggunakan a, are, ano, asoko, itu kedua pembicaranya mengetahui hal yang dibicarakan. Oke? Hal yang dibicarakan itu diketahui oleh dua-duanya. Sementara yang so ya, sore, sono, soko, dan lain-lain, itu pembicaraannya itu diketahui oleh satu pembicara saja. Oke? Jadi satu pembicara saja. Nah, yang ngomong so-nya ini hanya orang yang tahu saja. Ya. Sono hitoa, misalkan kayak gitu. Kita lihat contoh ya. Oke, itu perbedaannya dulu. Jadi kalau yang a, are, ano, asoko, dan lain-lain, itu kedua pembicara tahu. Kalau yang so, itu hanya satu pembicara saja yang tahu. Oke? Tolong hati-hati ya. Kita lihat sekarang yang a dulu. A, are, ano, asoko, nado ya. Dan lain-lain. Diingat, ini hal yang diketahui oleh kedua pembicara. Jadi orang yang ngobrol itu dua-duanya tahu apa yang dibicarakan. Contoh ya. Saki, Yamamoto-san to atta yo. Tadi saya ketemu Yamamoto-san loh. Ah, ano hito. Ima Nihon ni iru no? Lihat di sini. Saki Yamamoto-san to atta yo. Nah, dia si A bilang tadi ketemu Yamamoto-san. Berarti dia tahu ya. Si A itu tahu Yamamoto. Lalu yang B jawab, ah, ano hito. Ah, orang itu. Ima Nihon ni iru no? Sekarang ada di Jepang katanya. Nah, di sini mengindikasikan bahwa si B itu tahu Yamamoto. Ya, makanya dia pakai ano hito. Ya. Ano hito, orang itu. Dia ada di Jepang. Ima Nihon ni iru no? Nah, kalau tidak tahu, yang di belakangnya pasti beda. Nanti kita lihat di yang so ya. Ah, ano hito, ima Nihon ni iru no? Nah, sekarang ada di Jepang. Nah, berarti dia mengetahui bahwa si Yamamoto-san ini emang pernah ke Jepang. Jadi, indikasinya si B ini mengetahui Yamamoto-san juga. Makanya pakai A ya. Minasan, perhatikan. Makanya pakai A dia. Oke, kita lihat contoh kedua. Asep-san wo shitemasu ka? Asep-san wo shiteimasu ka? Apakah kamu tahu Asep-san? Shitemasu yo. Nah, di sini udah jelas banget ya. Shitemasu yo, tahu loh. Tahu lah katanya kan. Shitemasu yo. Udah jelas berarti A ataupun B itu tahu ya. Tahu Asep. Oke. Nah, makanya di belakang diikuti dengan ano ya. A lagi nih, ketemu A lagi. Asep-san o shitemasu ka? Shitemasu yo. Ano kata ya, ano hito, kata itu. Ano kata, kotoshi tenkin sareru sou desu. Kotoshi tenkin sareru sou desu. Tenkin itu pindah kerja ya, mutasi.
sareru berarti dia pasif ya, dipindahkan berarti. So desu itu katanya. Asep-san o shitemasu ka? Shitemasu yo. Kata kotoshi tenki sareru so desu. Iya, saya tahu. Orang itu katanya dipindah kerjakan tahun ini. Nah, bisa dilihat ya, jadi kedua orang dalam satu pembicaraan ini, dua-duanya tahu apa yang dibicarakan. Ya, jadi pengistilahan yang saya bilang tadi dakwah, kata pengistilahannya itu pengistilahan terhadap apa yang dibicarakan di sini adalah asep-san. Ya, katanya itu asep-san. Sini hito masih pengistilahan kan, berarti orang itu merujuk ke Yamamoto-san. Seperti itu. Ya. Jadi ibaratnya kalau dibuat ini Yamamoto-san juga, Saki Yamamoto-san to atta yo. Yamamoto-san nyo ni iru no, ibaratnya gitu. Tapi di sini diistilahkan dengan hito. Ya. Karena di sini Asep-san o shitemasu ka? Shitemasu yo. Asep-san kotoshi tenkin sareru so desu. Nah, itu kan kalau dua-duanya pakai Asep-san, biasa ya. Tapi di sini diistilahkan, pengistilahan dengan itu, berarti orang itu. Asep-san o shitemasu ka? Kamu tahu Asep-san? Shitemasu yo, taulah. Kata kotoshi tenkin sareru so desu. Orang itu katanya dipindah kerjakan tahun ini. Berarti sama ya. Hanya diistilahkan saja dengan itu. Oke. Hai, kalau ada pertanyaan silahkan ditanyakan. Misalnya tanya ini. Oke, kita lanjut ke yang so sekarang. Nah, lihat poinnya. So, ini adalah hal yang dibicarakan itu hanya diketahui oleh satu pembicara saja. Ya, halnya itu hanya diketahui oleh satu pembicara saja. Ya, pengistilahannya dengan sore, sono, toko, dan lain-lain. Oke. Kita lihat contoh langsung. Nah, masih dengan perkataan yang sama tadi di atas, Saki Yamamoto-san to atta yo. Tadi saya ketemu Yamamoto-san loh. Nah, Saki Yamamoto-san to atta yo. Tadi saya ketemu Yamamoto-san loh. Kita lihat jawaban si B ya. Sono hito, anata no tomodachi. Nah, lihat di sini konteks kalimatnya ya. Kalau sudah masuk cuku itu minasan udah bukan perkara rumus-rumusan lagi ya. Kalian tuh udah harus bisa membedakan bameng atau konteks pembicaraan, apa yang dibicarakan ya. Kalian harus bisa menebak maksud dari perkataan ini. Lihat di sini anata no tomodachi itu teman kamu. Nah, udah jelas dia nanya seperti itu, berarti dia nggak tahu orangnya kan? Ya, anata no tomodachi udah berarti dia nggak tahu orangnya. Yamamoto-san ini siapa? Ya. Nah, karena dia tidak tahu, maka dia menggunakan so istilahannya. Menggunakan so no hito. Nah, so no hito ya. Nah, so no hito merujuk ke Yamamoto-san. Nah, tadi saya bilang hal ini hanya diketahui oleh satu pembicara saja, ya. Hanya diketahui oleh pembicara saja. Maaf, oleh hanya satu pembicara saja. Nah, di sini A tahu kan? A tahu Yamamoto-san. Si B kagak tahu. Makanya pakai yang so no hito. Ya. Lalu gimana caranya sensei bisa tahu orang itu tahu apa enggak? Melihat konteks kalimat di belakangnya. Suka ada keterangan tambahan kok. Kalau di belakang yang pertanyaan seperti ini, anata no tomodachi, teman kamu. Udah jelas berarti dia nggak tahu gitu. Jadi kalian harus tahu maksud dari perkataan. Intinya itu. Oke? Nah, sekarang kita lihat contoh yang kedua. Ingat, satu pembicara saja yang tahu. Oke? Satu pembicara saja yang tahu. Nah, tadi di contoh yang pertama, yang mengetahui hal tersebut adalah si orang kedua ya, pendengar. Yang nggak tahu, dia sonohito anata no tomodachi, dia nanya seperti itu ya. Peletakan so-nya ada di orang yang tidak tahu. Nah, sekarang contoh ini peletakan so-nya itu ada di orang yang tahu. Ya. Peletakan so-nya ada di orang yang tahu. Kita lihat. Robi ni tatteru hito wa dare? Robi ni tatteru hito wa dare? Yang berdiri di lobi siapa? Katanya. Ini orang
si A ini nggak tahu orang ini. Siapa yang berdiri di lobi? Baca berarti A nggak tahu. Nah, si B tahu. Nah, si B menggunakan sonohito. Kenapa? Karena hanya si B saja yang tahu. Ya, karena hanya B saja yang tahu. Lihat, rumusnya adalah satu pembicara saja yang tahu. Nah, sini nggak tahu. Si B tahu, makanya pakai sono. Ya, nggak mungkin pakai anohito. Ya, kalau pakai anohito malah nggak tepat. Karena si A nggak tahu. Ya, kalau pakai A. Karena hanya satu saja, yaitu si B saja yang tahu. Makanya pakai sono. Seperti itu. Nanti di ujian pun seperti itu. Saya akan membuat soal seperti ini. Dan kalian harus berhati-hati, harus memperhatikan bamengnya. Oke? Sono hito wa, ya, orang itu, kore kara interview o ukeru shinyusain desu. Sono hito wa, kore kara interview o ukeru shinyusain desu. Nah, orang itu, sono hito wa, ya, orang itu merujuk ke orang yang berdiri di lobi, ya. Orang yang berdiri di lobi. Orang itu akan ikut interview pegawai baru. Sono hito wa kore kara interview o ukeru shinyusain desu. Orang itu akan mengikuti interview pegawai baru. Seperti itu. Jadi, poin yang harus perhatikan adalah pembicaraan tersebut ada berapa orang yang mengetahuinya? Kedua-duanya kah atau satu orang saja? Kalau hanya satu orang atau satu pembicara saja yang mengetahui, maka harus menggunakan so. Ya. Ini tidak terpaku selalu sono hito terus ya. Bisa sono toki pun bisa, sore pun bisa ya, tergantung apa yang dibicarakan. Oke. Tolong hati-hati ya minasan membedakannya. Kalau masih belum paham, silakan diulang-ulang saja video ini atau silakan bertanya kepada saya. Oke. Terima kasih minasan.